Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi jenis usaha masyarakat Indonesia muatan IPS kelas 5 tema 8 subtema 1. Jenis usaha masyarakat. Kenampakan alam Indonesia yang beragam mempengaruhi keberagaman sosial masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari keberagaman ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Tidak ada manusia yang dapat membuat semua barang sendiri. Mereka membutuhkan orang lain. Jenis-jenis usaha masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, usaha mengolah sumber daya alam. Yang kedua, usaha perindustrian. Yang ketiga, usaha perdagangan. Yang keempat, usaha jasa. Bagian yang pertama, usaha mengolah sumber daya alam. Manusia dalam melakukan kegiatan produksi menghasilkan barang dan jasa dengan mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Jenis usaha mengolah sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, usaha agraris. Yang kedua, usaha ekstraktif. Usaha agraris. Usaha agraris adalah usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan maupun pengembangbiakan sumber daya alam, baik berupa tumbuhan maupun hewan. Usaha agraris meliputi A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Perhutanan, D. Perikanan, dan E. Peternakan. Pertanian atau persawahan. Pertanian merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi. Jenis usaha ini dijalani sebagian masyarakat Indonesia. Tanah Indonesia yang subur dan masyarakat yang pandai mengolah tanah menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian. Itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian antara lain padi, sayur, gandum, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain-lain. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, coklat, teh, kopi, dan tebu. Perhutanan. Hutan di Indonesia juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, misalnya kayu yang diambil dari pohon. Selain itu, ada juga hasil hutan non-kayu seperti madu dan damar. Usaha kehutanan harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem hutan. Perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan hewan perairan. Usaha perikanan yang dilakukan ialah usaha perikanan darat dan laut dengan cara membuat kolam atau keramba untuk memeliharanya. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air laut misalnya tuna, kerapu, cakalang, teri. Hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Peternakan.
Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Usaha peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan usaha peternakan hewan kecil meliputi kambing, domba, kelinci, dan babi. Sementara usaha peternakan unggas meliputi ayam, itik, entok, dan burung. Usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif adalah usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Usaha ekstraktif meliputi A. Pertambangan, B. Perburuan, C. Penebangan hutan. Usaha ekstraktif khususnya pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Barang tambang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mineral logam, contohnya timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua, barang tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, gips, dan marmer. Yang ketiga, barang tambang berupa sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bagian yang kedua, usaha perindustrian. Industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Jenis industri terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Yang ketiga, mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Adapun usaha perindustrian terbagi menjadi 2. Yang pertama, industri besar. Yang kedua, industri kecil. Perbedaan dari industri besar dan industri kecil yaitu industri besar menggunakan peralatan yang rumit dan kompleks, modal yang besar, dan tenaga kerja dengan jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan sederhana, modal sedikit, dan tenaga kerja dengan jumlah kecil. Contoh dari industri besar yaitu industri baja, industri mobil, industri garmen, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari industri kecil misalnya industri tempe, pembuat mebel, pengrajin keramik, dan lain-lain. Bagian yang ketiga, usaha perdagangan. Melalui usaha perdagangan, barang dari produsen bisa sampai pada konsumen. Perdagangan bisa dilakukan dalam negeri maupun ke luar negeri. Barang dalam usaha perdagangan ini misalnya ada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan yang lainnya. Bagian yang keempat, usaha jasa. Usaha jasa adalah segala aktivitas yang menawarkan layanan atau manfaat kepada orang lain atau konsumen. Di Indonesia juga ada beragam usaha jasa. Pada usaha jasa, yang ditawarkan bukanlah produk, melainkan pelayanan tertentu. Contoh usaha jasa antara lain, jasa pemeriksaan kesehatan, misalnya dokter, bidan, perawat, dan lain-lain. Jasa keamanan, misalnya security, satpam, polisi, maupun TNI. Jasa pendidikan, misalnya guru, dosen, dan lain-lain. Jasa operasional lain, misalnya tukang becak, tukang cukur, montir, dan lain-lain.
Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai jenis usaha masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.